Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Agita Malika yang saat ini berada di Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang mengalami kebakaran. Hingga saat ini masih terjadi proses pendinginan di sana Ya. itu saya. Agita, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Andro, Tisa dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini memang proses pemadaman ini sudah atau tengah masih berlangsung. Saat ini sudah masuk ke dalam proses tahap pendinginan dan tadi memang sudah dikerahkan ada sebanyak 21 unit atau 21 mobil damkar yang telah dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Satriadi Gunawan selaku Kadis Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat malam Pak Satriadi. Malam Mbak. Ya. Pak, saat ini sudah masuk dalam proses pendinginan, seperti apa upaya yang dilakukan saat ini? Ya, jadi untuk saat ini prosesnya sudah mulai masuk proses pendinginan. Jadi hanya tinggal bara-bara api saja. Nah, jadi untuk lokasinya sudah kita lokalisir, tidak terjadi perambatan. Ya mungkin sekitar 1 jam ke depan kita sudah bisa nyatakan selesai lah. Makanya mohon doanya biar cepat ini selesai. Artinya tidak ada perambatan sama sekali ya Pak, imbas dari rubuhnya kubah Masjid JIC ini? Ya, kalau dilihat di TKP memang yang terbakar itu hanya kubahnya saja. Hanya kubah, kemudian memang jatuh ke bawah gitu, semuanya runtuh. Nah, tapi untuk bangunan semuanya masih dalam kondisi aman. Pada saat kubahnya runtuh itu Pak, di bawah berarti areanya apa Pak? Apakah sempat ada orang ataupun ada aktivitas yang terjadi? Ya, kalau informasi yang kita dapat dan memang tidak ada korban jiwa atau luka, memang tidak ada aktivitas di bawah itu. Nah, karena kejadiannya memang selesai sholat asar, terjadi kebakaran tersebut. Pada saat sholat asar sekitar dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan informasi yang kami dapat bahwa saat itu dilakukan renovasi kubah Pak. Ada beberapa pekerja yang tengah melakukan pengerjaan. Bagaimana kemudian keempat pekerja ini Pak? Ya, jadi memang informasi yang kita dapat bahwa pada saat itu memang sedang ada proses perbaikan kubah ya. Proses perbaikan kubah. Nah, memang kalau bicara apa penyebabnya mungkin yang lebih jelas nanti pihak kepolisian dari Puslapor akan melakukan penyidikan apa yang menjadi penyebabnya. Tapi untuk sementara kami tinggal mengamankan lokasi. Nanti kita nyatakan prosesnya sudah selesai baru kita bisa nyatakan aman. Tapi untuk keempat pekerja tersebut aman semua Pak ya, tidak ada luka ataupun luka serius? Ya. Alhamdulillah, makasih. Jadi 4 orang itu aman, dalam kondisi aman dan tidak ada korban jiwa atau luka dari personil maupun dari masyarakat pun. Kalau kita lihat ini kan masjidnya cukup tinggi ya Pak ya, ada sekitar 2-4 lantai. Bagaimana tadinya proses pemadaman yang dilakukan untuk mencapai atap kubah masjid itu Pak? Ya, karena memang bangunan ini kan ada 4 lantai. Setiap lantai itu ada sisi pintu-pintunya. Jadi karena perambatan apinya tidak sampai dengan ke gedung yang kebangunan sebelah-sebelahnya, maka kita bisa melakukan pemadaman melalui pintu-pintu tersebut. Kita masuk, kita ke bawah, kita semprotkan dengan menggunakan air. Ada juga yang anggota memang memanfaatkan ada tangga atau tangga yang dari proses bangunan tersebut. Jadi nanti kita naikkan dari atas, ada anggota yang dari atas dan ada juga dari bawah untuk pemadamannya. Oke, kalau kita lihat juga memang ada beberapa tangga yang saat ini sudah dipasang sejak lama ya Pak, sebagai bagian dari proses renovasi begitu Pak. Adakah mesin-mesin yang kemudian disiagakan juga tadinya untuk mencapai kubah masjid itu Pak? Ya, jadi memang kita mengerahkan peralatan khusus yaitu Bronto Skylife dengan mobil tangga yang kapasitasnya 58 meter. Hanya memang pada saat kejadian itu sudah bisa dipadamkan. Jadi kita hanya siaga saja, antisipasi. Pada saat pertama kali mendapatkan informasi dari Dinas Kebakaran ataupun Damkar, apakah pada saat itu ada aktivitas yang sedang terjadi Pak di Masjid JIC ini? Ya, kalau yang kami datang kan memang api sudah membesar ya. Jadi memang di bawah sudah tidak ada aktivitas sama sekali. Gitu. Apakah ada kesulitan Pak pada saat proses pemadaman kebakaran? Ya, secara teknis kesulitannya tidak ada, hanya memang karena ini di banyak pemukiman dan dekat pasar, jadi memang banyak masyarakat yang menonton saja gitu. Untuk sumber air bagaimana Pak tadi? Sumber air bagus Mbak, karena ada sebelah ada kali dan ada juga hidran yang kita siapkan. Berarti kurang lebih estimasinya proses pendinginan akan memakan waktu berapa lama Pak? Ya secepatnya lah, kita doakan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan secepatnya.
Kita harapkan juga proses pemadamannya bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa padam sepenuhnya. Terima kasih Bapak Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Demikian Tisa dan juga Andro, proses pendinginan saat ini tengah dilakukan dan memang tidak ada perambatan sehingga tidak ada hal-hal yang serius untuk diantisipasi. Begitu pula dengan korban luka maupun korban jiwa ini sudah dinyatakan tidak ada sama sekali. Tisa dan juga Andro, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agita Mahlika atas laporan Anda. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya termasuk mengenai peristiwa kebakaran yang terjadi di Jakarta Islamic Center. Tetaplah bersama kami.